Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzuna Al-Fadil Al-Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas yaitu sumber kaidah fikih, kemudian hukum berhujjah dengan kaidah fikih, dan berikutnya sejarah singkat ilmu kaidah fikih. Sekarang kita masuk di halaman ke-9, yaitu macam-macam kaidah fikih. Macam-macam kaidah fikih. Berkata Al-Ustadz hafizahullah ta'ala, macam-macam kaidah fikih bisa ditinjau dari 3 sisi. Pertama, ditinjau dari sumbernya. Kedua, ditinjau dari keluasan pembahasannya. Dan ketiga, ditinjau dari apakah kaidah tersebut disepakati atau diperselisihkan oleh para ulama. Taib. Jadi kita melihat kaidah fikih ini dari beberapa tinjauan. Yang pertama dari segi sumbernya. Dan ini kata Ustadz Hafizahullah Ta'ala, maka telah dibahas pada sumber kaidah fikih. Apa kemarin telah kita bahas? Sumber dari kaidah fikih ada 3. Di halaman sebelumnya sudah kita bahas. Yang pertama bunyi atau kaidah tersebut, ya, lafadz dari kaidah tersebut terambil langsung dari nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, ya, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antaranya yang dicontohkan kemarin adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini kaidah. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Diambil dari nas Al-Qur'anul Karim sekaligus menjadi kaidah. Artinya segala macam cara kita dan upaya kita untuk memakan harta di antara kita sesama kaum muslimin dengan cara yang batil, maka ini adalah dilarang. Demikian pula yang diambil dari nas al-hadis, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Janganlah engkau berbuat madarat, bahaya, dan jangan pula berbuat madarat atau bahaya terhadap orang lain. Bahaya terhadap diri sendiri dan juga jangan berbuat bahaya terhadap orang lain. Ini sumber lafadz dari apa? Dari kaidah yang terambil langsung dari lafadz Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua gimana? Jadi lafadznya ini tidak diambil secara langsung dari lafadz Al-Quran dan Sunnah, tetapi diambil dari kandungannya. Contoh, bunyi kaidah, ada suatu bunyi kaidah, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Maka ini bukan lafadz hadis, bukan lafadz Al-Quran, tapi ini adalah kaidah yang terambil dari nas Al-Quran maupun Al-Hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang telah dibawakan kemarin kita bacakan, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan
am arba'an falyatrahi syak wal yabni ala mastaiqan. Jika salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, dia tidak tahu apakah dia sudah salat 4 rakaat atau baru 3 rakaat, maka hendaknya hilangkan keraguan yang ada dan bangun keyakinan itu, bangun ibadah salat Anda itu dengan apa yang Anda yakini. Ya, dari sini maka bunyi kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak ini tidak terambil langsung dari nas Al-Qur'an maupun hadis, tetapi kandungannya. Dan yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala yaitu kaidah fikih yang apa? Tersusun dari ijtihad para ulama. Ya, ijtihad para ulama. Nah, ini terkait dengan sumber kaidah fikih. Adapun yang kedua, kita lanjutkan. Halaman 9 paling bawah. Adapun yang kedua, maka kaidah fikih kalau ditinjau dari luas dan sempitnya pembahasan dan permasalahan terbagi menjadi 3 macam. Jadi kaidah fikih ditinjau dari keluasan pembahasannya, ini ada 3. Yang pertama, halaman 10. Kaidah-kaidah besar yang mencakup hampir seluruh bab fikih Islam. Ya, kaidah-kaidah besar yang mencakup hampir seluruh bab fikih Islam. Kaidah ini biasanya disebut dengan al-qawaid al-kulliyah al-kubra. Al-qawaid al-kulliyah al-kubra. Kaidah yang sifatnya kulliyah. Ya, kulliyah itu apa? Ya. Kampus gitu ya. Ya, diambil dari bahasa Arab. Ya. Yang bermakna al-kulliyah, bermakna dari kata apa? Kul, seluruhnya. Maksudnya apa? Mencakup. Kaidah yang mencakup. Ya. Maka identik dengan kuliah. Pembahasannya mulai apa? Jurusan gitu ya. Kuliah dari bahasa Arab. Nah, al-kubra yang besar. Jadi kaidah yang mencakup pembahasan-pembahasan yang besar. Nah, jumlah dari kaidah ini, maksudnya kaidah kuliah al-kubra, kaidah-kaidah besar, yang masyhur di kalangan ulama adalah 5 kaidah. Jadi hanya 5. Ya, hanya 5. Namun sebagian ahlul ilmi menambahkan 1 lagi sehingga berjumlah 6. Jadi ada 6 kaidah kubra, besar. Dan kaidah-kaidah ini adalah innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan itu tergantung niatnya. Atau yang masyhur dengan istilah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru, semua perkara itu bimaqasidiha, tergantung pada tujuannya. Termasuk apa? Kaidah kubra, kaidah yang besar, yang mencakup banyak pembahasan yang masuk ke dalam lini-lini ibadah dari kaum muslimin. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita ulang ya pembahasan sumber kaidah. Maka innamal a'malu binniyat ini masuk pembahasan sumber kaidah yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Nasnya langsung diambil dari hadis. Meskipun di sini disebutkan oleh Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala atau yang masyhur dengan istilah al-umuru bimaqasidiha. Kalau kita melihat penjelasan atau tulisan-tulisan para ulama kita tentang masalah kaidah-kaidah fikih, maka yang paling dominan ketika menyebutkan kaidah yang A ini adalah dengan istilah al-umuru bimaqasidiha. Ya, seluruh perkara itu tergantung tujuannya. Namun di sini Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala akan memaparkan pada penjelasan kaidah yang pertama nanti insyaallah mengapa beliau lebih mendahulukan innamal a'malu binniyat dengan al-umuru bimaqasidiha. Insyaallah akan dijelaskan oleh beliau Hafizahullah Ta'ala. Apapun itu, antara innamal a'malu binniyat dan wal umuru bimaqasidiha ini sama. Ya, sama. Jadi bukan kaidah yang apa? Berbeda. Ini satu kaidah. Tetapi di antara para ulama ada yang langsung mengambil dari nas hadis. Kaidahnya apa? Innamal a'malu binniyat. Kaidah dalam masalah ini innamal a'malu binniyat.
Tetapi ada sebagian para ulama yang menggunakan dengan bahasa al-umuru bimaqasidiha. Ya, al-umuru bimaqasidiha. Jadi jangan keliru. Ini satu kaidah. Hanya saja ada dua bahasa. Ya, ada dua bahasa. Baik, ini kaidah kulliyah kubra yang pertama. Kaidah yang kedua, yang B, al-yaqinu la yazulu bisyak. Baik, sebelumnya innamal amalu binniyat, mengapa kita katakan sebagai, kita masukkan sebagai salah satu kaidah yang besar? Karena ini masuk ke dalam seluruh lini ibadah. Dalam salat innamal a'malu binniyat. Dalam puasa innamal a'malu binniyat. Ya, dalam haji, dalam umrah, dalam mandi, ya, dalam mandi yang seluruh tubuh kita terkena air disebut mandi apa? Junub. Ya, disebut mandi junub. Tetapi tergantung niatnya. Kalau seseorang mandi gebyar-gebyur dari atas ujung rambut sampai ujung kaki terkena air, tapi tidak ada niatan untuk mandi janabah, tidak ada niat untuk mandi junub, tidak sah. Ya, tidak sah. Sebaliknya orang yang mungkin dia kehujanan atau dia sengaja hujan-hujan sehingga dipastikan dari ujung rambut sampai ujung kaki basah semuanya, lalu dia munculkan niat sekalian apa? Mandi junub, sah. Dua perbuatan yang mirip sama, tetapi karena apa? Niat. Maka beda konsekuensi. Dalilnya innamal a'malu binniyat, masuk dalam mandi. Ya, makanya disebut apa? Kaidah kubra. Di mana saja ada. Termasuk ketika dalam masalah jual beli. Ya, dalam masalah-masalah yang lainnya. Nah, yang kedua, B, al-yaqinu la yazulu bisyak. Ini yang kita contohkan di awal-awal kajian kita. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Dan insya Allah telah kita contohkan pula kasus yang ada. Dan insya Allah akan kita sebutkan pula pada saatnya tentang kelengkapan penjelasan dari kaidah ini. Nah, ini juga masuk dalam kaidah kubra. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Bisa masuk dalam salat, dalam wudu, dalam jual beli, dalam kepemilikan, muamalah dan selainnya. Ya, dan selainnya. Baik, yang C, al-masyaqqah, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan membawa kemudahan. Kesulitan itu membawa kemudahan. Secara singkat, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidah ini masuk ke dalam kaidah kubra karena memang bisa masuk ke dalam berbagai macam perkara. Segala sesuatu yang kita merasakan kesulitan di sana, karena Allah takdirkan, misalnya kita kesulitan apa? Berdiri ketika salat, tajlibut taysir, maka kesulitan ini bisa membawa kita kepada kemudahan. Kalau kita sulit salat berdiri, tidak mungkin salat berdiri, boleh salat apa? Duduk. Ya. Nah, kalau kita menghafal dalil misalnya, menghafal dalil mungkin akan kesulitan, tapi kalau kita pegang kaidah ini, ini kesulitan nih berdiri. Ya, maka ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Maka kita sholat duduk. Bisa kita pakai kaidah ini. Dalam sholat, dalam puasa, ya. Ketika seorang hampir mati, kehausan, dalam keadaan berpuasa, lalu dia ingat kaidah ini. Oh iya, kesulitan membawa kepada kemudahan. Hukum asal membatalkan puasa, wajib, boleh atau tidak? Hukum asal membatalkan puasa wajib? Tidak boleh, dosa. Tetapi karena ada kesulitan, karena ada masyaqqah yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa dan seterusnya, tajlibut taysir, maka membawa kepada kemudahan. Sehingga kita batalkan dengan kaidah semacam ini. Dan sebaliknya, ya, yang lainnya dalam masalah ibadah-ibadah yang lain. Baik. Kemudian yang D, la darara wa la dirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Darar baik untuk diri sendiri maupun dirar untuk orang lain. Nah, ini masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Ya, masuk dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam masalah muamalah tentunya. Termasuk diantaranya kemarin kita bahas apa? Hukum? Merokok. Ya. Membahayakan orang lain. Dengan asapnya, orang bisa apa? Terganggu. Nah, ini membuat apa? Bahaya. Kemudian apa? Hukum meletakkan kotoran ataupun alat-alat berbahaya di tengah jalan. Enggak ada dalil yang mengharamkan. Mana ada dalil yang mengatakan dilarang membuang sesuatu di jalan misalnya. Ya, enggak ada dalil yang mengatakan dilarang membuang puntung rokok yang masih menyala di lantai misalnya. Nah, kita gunakan kaidah ini, la dharara wala dirara. Ya, dan berbagai macam hal yang lainnya. Berbagai macam hal yang lainnya. Demikian pula contohnya menanam pohon durian di depan rumah, lalu ketika pohon itu besar tidak ditali. Jangan Pak, ini bahaya. Lu mana dalilnya? Tanah-tanah saya, ya, buah-buah saya. Jangan Pak, ini menghalangi orang. Ya, orang kalau lewat bisa berbahaya, ya, dan seterusnya. Ini dalilnya, la dharara wa la dirara. Segala macam yang membuat bahaya orang, makanya dilarang. Nah, ini masuk ke dalam berbagai lini-lini pembahasan kehidupan kita. Makanya masuk ke dalam kaidah kubra. Baik, berikut pula yaitu yang al-'adah muhakkamatun. Al-'adatu muhakkamatun. Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Ya, sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Ini juga sama ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara kaidah kubra. Karena bisa masuk ke dalam berbagai macam lini kehidupan kita. Namun tentunya adat di sini bukan asal-asalan. Semua adat, semua kebiasaan bisa kita jadikan sandaran hukum. Nanti ada ketentuannya. Di antara ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama kita, adat tersebut tidak boleh menyelisihi syariat. Tidak boleh menerjang yang haram. Ya. Adapun adat kebiasaan yang melanggar syariat tentu tidak kita gunakan. Namun kalau ada adat yang tidak melanggar syariat, ya, tetapi juga tidak ada perintahnya dari syariat, namun semua orang sepakat dengan ketentuan adat tersebut, maka dia bisa jadi landasan hukum. Maka bisa jadi landasan hukum. Ya, adapun contoh-contohnya insyaallah akan kita sebutkan pada waktunya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang F. Nah, jadi 1 sampai 5 ini, A sampai E, ini yang apa disebutkan oleh Al-Ustadz tadi, jumlah dari kaidah ini yang masyhur. Jadi yang terkenal kaidah kulliyah kubra itu cuma berapa? 5. Ya ini dari A sampai E. Adapun sebagian ahlul ilmi menambahkan satu lagi sehingga berjumlah 6. Ya. Yaitu apa yang F? I'malul kalam aula min ihmalihi. I'malul kalam aula min ihmalihi. Memfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya. Nanti insyaallah akan dijelaskan ya pada waktunya. Taib. Kemudian ini yang pertama, hampir seluruh mencakup bab fikih Islam disebut al-qawaid al-kulliyah al-kubra. Diingat ya. Jadi kalau ditanya apa kaidah besar dalam agama kita, dalam fikih Islam, ini ada 5. Ya, dan insyaallah akan kita bahas pertama kali sebelum membahas yang berikutnya. Taib. Sedangkan yang kedua, kaidah yang tidak masuk dalam kaidah besar di atas. Jadi bukan termasuk qawaid kulliyah kubra. Dan ini ada 2. Kaidah yang kedua ini terbagi menjadi 2. Yaitu yang pertama, kaidah-kaidah yang merupakan cabang dari kaidah besar di atas. Ya, kaidah-kaidah yang merupakan cabang dari kaidah besar di atas. Contoh, kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurati.
Ad-daruratu tubihul mahdzurati. Kondisi darurat bisa membolehkan sesuatu yang terlarang. Kondisi darurat bisa membolehkan sesuatu yang terlarang. Nah, kaidah ini merupakan salah satu cabang dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kaidah yang keberapa tadi? Yang ketiga, yang C. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan membawa kemudahan. Nah ini, al-masyaqqatu tajlibut taisir ini kubra dia, besar. Karena di bawahnya itu ada beberapa cabang. Ada beberapa perincian. Salah satunya adalah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat ini membolehkan sesuatu yang terlarang. Nah, tadi telah kita contohkan ya, darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Misalnya dia apa? Puasa. Ya. Puasa dalam keadaan yang sangat-sangat haus dan bisa dikatakan hampir mati. Pada asalnya orang berpuasa dilarang mokel, kan begitu. Dilarang membatalkan tanpa ada uzur syar'i, tapi karena darurat nyawa dengan batalkan puasa. Lebih besar mana? Nyawa. Maka keadaan darurat ini membolehkan sesuatu yang dilarang. Demikian pula apa? Yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, makan bangkai. Ya. Famanitturra ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Barang siapa yang terdesak kondisi darurat ya, tanpa melampaui batas dan tidak baghin berbuat zalim, fala itsma 'alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Kondisi seseorang yang lapar dengan sangat, tidak ada makanan yang halal, adanya cuma apa? Bangkai. Bangkai apa hukumnya? Haram. Tetapi karena ini kondisi darurat, maka membolehkan sesuatu yang terlarang. Ya. Nah, bagaimanapun juga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini masuk di cabang dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Karena al-masyaqqatu tajlibut taisir bukan hanya masalah darurat saja. Ya. Bukan hanya masalah darurat saja, banyak permasalahan yang selainnya yang tidak masuk ke dalam kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat. Baik, ini yang pertama. Jadi kaidah yang apa? Masuk ke dalam cabang kaidah yang besar tadi. Yang kedua, kaidah-kaidah yang bukan merupakan cabang. Jadi bukan merupakan cabang dari beberapa kaidah besar di atas, namun juga mencakup banyak permasalahan fikih meskipun tidak seluas yang keenam kaidah besar di atas. Seperti kaidah at-tabi' tabi'un. Ada kaidah di dalam fikih Islam at-tabi' tabi'un. Sesuatu yang hanya mengikuti lainnya, maka hukumnya pun mengikuti lainnya. Nah ini. Sesuatu yang hanya mengikuti lainnya, maka hukumnya pun mengikuti lainnya. Paham? Hah? Bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh insyaallah kita bisa menjelaskan maksud dari ucapan ini. Taib. Jadi ada at-tabi, sesuatu yang mengikuti. Ya, sesuatu yang mengikuti. Dan ada sesuatu yang apa? Diikuti. Dalam artian sesuatu ini tidak ikut-ikutan masalahnya. Ya, contoh misalnya jual beli hewan yang ada di dalam kandungan. Jual beli janin yang ada di dalam induk dari hewan. Apa hukumnya? Saya beli anaknya kambing di dalam perut kambing ini. Seharga sekian. Hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Termasuk jual beli apa? Gharar. Enggak apa, saya beli tinggi 500.000 misalnya. 500.000. Karena kalau apa? Kalau sudah lahir, sudah sudah diramut sehari 2 hari, mungkin harganya apa? 1 juta. Tapi karena dia berani, nah ini mati atau enggak tahu kan?
tapi dia berani spekulasi, nggak apa, tak beli 500.000. Ya, kalau hidup dia untung, kalau mati ya sudah. Ya, maka di situ ada unsur gharar yang sangat tinggi, nggak boleh, tidak diperbolehkan. Tetapi kalau dia beli induknya, ya, dia beli induknya. Induk kalau enggak hamil harganya 3 juta. Kalau hamil harganya 3.500.000. Nah ini sudah makruf. Iki meteng Mas, yo mosok di produk regane dipajak nang karo sing gak meteng kan gitu. Berapa? 3,5 juta. Baik, saya beli kambing ini, induknya sak yang ada di dalam perutnya 3,5 juta. Halal. Dalilnya ini at-tabi tabiun. Ya. Jadi janin itu hanya sekedar mengikuti. Kalau induknya dijual itu halal, maka yang ada di dalamnya pun ikut-ikutan halal, asalkan dia mengikuti. Jadi janin ini tidak dijual sendirian. Kalau dijual sendirian dia nggak jadi tabi. Kalau dia dijual sendirian, istiqlal, lepas. Ya, makanya dalam kaidah yang lainnya ada bahasa yang lain, yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Ini sama. Kaidah di dalam fikih Islam yang bunyinya yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Boleh kalau dia itu mengikuti dan tidak boleh kalau dia itu sendirian. Satu lagi biar lebih paham. Hukum membunuh semut secara sengaja. Boleh? Bukan hanya membunuh, membakar semut. Tidak boleh. Tidak boleh ya? Taib. Kalau kita membakar semut, membakar hewan apapun juga istiqlal, secara langsung, terpisah, sendirian, jelas-jelas, maka apa? Haram, dosa besar, tidak boleh. Tetapi kalau kita membakar ladang, niat kita membakar ladang, dan sudah jelas di dalam ladang itu, di dalam apa, damen, tak tahu damen ya, bekas itu apa namanya, ya itulah, ya ada keperluan membakar itu, di dalamnya pasti ada semutnya, pasti ada cacingnya, pasti ada itunya. Tak mungkin toh mau membakar damen sih semut itu petani sih, ya tidak, ya maka boleh, meskipun nanti ada konsekuensi, ada beberapa hewan-hewan yang terbakar. Dengan catatan kita niatnya apa tadi? Membakar tumpukan jerami tadi, ya, damen tadi, tumpukan jerami yang ada di ladang tadi. Nah, sehingga at-tabi tabiun, yang mengikuti hewan-hewan tadi itu yang pada asalnya dilarang untuk dibunuh, tabiun, maka dia mengikuti hukum apa? Jerami yang dibakar tadi. Kalau membakar jerami boleh, maka dengan sebab itu terbunuhlah hewan-hewan kecil tadi, juga diperbolehkan. Nah ini bukan termasuk kaidah kulliyah kubra. Bukan termasuk kaidah kulliyah kubra. Dan juga bukan termasuk cabang dari kaidah kulliyah kubra. Namun dia apa? Kaidah tersendiri, cuman pembahasannya atau cakupannya tidak seluas ke-6 kaidah yang sebelumnya. Nah, jadi seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang pertama besar, yang kedua terbagi menjadi 2, cabang dan bukan cabang tapi tidak sebesar yang pertama. Kaidah yang ketiga, kaidah yang hanya memiliki kawasan permasalahan yang sempit. Yang ini biasanya hanya berlaku untuk satu atau beberapa bab saja. Misalnya, kaidah al-aslu fil ma'id taharah. Hukum asal air itu suci. Ini kaidah ini. Ya,
Dan ini kaidah yang sangat bermanfaat sekali. Hukum asal air itu suci. Nah, ini masuk ke yang ketiga karena apa? Pembahasannya sangat-sangat sempit. Yaitu kaidah ini hanya pada permasalahan air saja dan tidak berlaku pada yang lainnya. Ya. Hanya pada air saja. Al-aslu fil ma'i at-tahar. Hukum asal air itu suci. Sudah hanya membahas air saja. Tidak membahas masalah tanah, tidak membahas masalah udara, tidak membahas masalah benda yang lainnya dan seterusnya. Ya, sehingga dia dikategorikan apa? Kaidah yang ketiga. Baik. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun ini kaidah yang sempit, tetapi ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat berguna bagi kita. Karena seringkali ketika kita menjumpai air yang tak bertuan, gitu ya, air yang enggak jelas, ya, air di tengah jalan, kemudian kena apa? Digenjret, gitu ya. Loh, ini air apa? Nah, ini. Tidak ada indikasi apapun dari baunya mungkin, dari warnanya, dari rasanya, maka hukum asalnya apa? Suci. Jadi nggak perlu kita apa? Lepaskan pakaian kita, cuci pakaian kita sebelum kita apa? Beribadah, sholat. Demikian pula bangun-bangun, ya bangun dari tidur, loh kok celana kita ada basahnya? Nah ini, ya kita tidur lelap, loh kok teles? Ya dilihat dulu, ya. Ketika kita melihatnya ternyata nggak ada indikasi apa-apa, ya tidak sedang ngompol dan juga tidak sedang itu dan juga tidak ada indikasi apapun, ya maka hukum asalnya apa? Suci. Ya, hukum asalnya adalah suci. Ya. Demikian pula ketika kita menjumpai air yang ada di suatu tempat, di suatu wadah. Ketika kita sedang berjalan, mampir di suatu apa misalnya, di suatu tempat, lalu pas tangan kita kotor, lalu kita melihat di salah satu sudut ruangan, di salah satu sudut bangunan ada timba berisi air. Nah ini, lalu kita lihat ya namanya air apalagi air mutlak ya, air yang tidak berasa, tidak berwarna dan seterusnya, maka boleh nggak kita gunakan untuk bersuci? Kita gunakan untuk cuci tangan? Boleh. Hukum asalnya air itu apa? Suci. Nah dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini hanya membahas masalah air saja. Taib. Adapun yang ketiga, nah ketiga dari apa ini? Ketiga dari pembahasan tentang fikih. Afwan, pembahasan tentang apa? Kaidah fikih sesuai dengan apa ini? Sejarah macam-macam kaidah fikih. Nah, disepakati atau diperselisihkan oleh para ulama kita. Itu ya. Nah, yaitu pembagian kaidah fikih ditinjau dari kesepakatan atau perselisihan para ulama, maka terbagi dua. Yang pertama, kaidah yang disepakati oleh para ulama, diantaranya adalah kaidah-kaidah besar serta banyak kaidah lainnya. Jadi seluruh umat ulama sepakat kaidah ini bisa digunakan. Dan ini menjadi dalil. Ya, sah untuk kita jadikan sebagai hujjah, sebagai dalil. Yang kedua, kaidah fikih mazhab tertentu saja. Dan ini adalah beberapa kaidah yang ditetapkan oleh para ulama untuk berbagai masalah yang terdapat dalam mazhab mereka, namun diselisihi oleh mazhab ulama lainnya. Ya, hanya saja di sini Ustazuna tidak memberikan contoh. Wallahu a'lam bishawab. Apakah nanti disebutkan? Ya kita lihat seterusnya. Taib. Jadi ini ketiga pembahasan dari kaidah fikih, ditinjau dari apa tadi? Yang pertama, sumbernya, keluasannya, disepakati atau tidaknya. Taib. Selanjutnya, cara penyusunan kaidah fikih.
Banyak cara yang digunakan oleh para ulama dalam penyusunan urutan kaidah-kaidah fikih. Ini penting ini. Ya, bagaimanapun juga susunan di dalam kitab, susunan di dalam risalah, susunan di dalam tulisan ini sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Orang kalau nulis tidak beraturan, pokoknya nulis. Babnya apa? Compang-camping gitu ya. Bahas fikih dimulai dari jihad misalnya. Setelah jihad bahas masalah nikah. Setelah nikah bahas masalah jual beli. Setelah jual beli bahas masalah sholat. Nah ini. Ini apa? Kurang teratur. Kurang tertib. Maka akan mengurangi apa? Minat untuk membahasnya. Ya. Oleh karenanya di zaman sekarang ketika para ulama kita menulis disertasi maupun tesis dan lain sebagainya, ini apa? Benar-benar diusahakan apa? Rapi. Sistematis. Dan ini penting. Apa? Agar kita ini bisa membaca dengan nyaman. Ya, mana pembahasan yang harusnya dibahas terlebih dahulu, setelah itu berikutnya, dan seterusnya. Nah, sehingga di sini disebutkan ada yang dimulai dengan kaidah-kaidah besar, kemudian diikuti dengan beberapa kaidah kecil yang tergabung padanya. Jadi antara penyusunan para ulama, yang pertama kaidah kulliyah kubro yang tadi kita sebutkan. Dilanjutkan dengan kaidah kecil yang ada hubungannya. Tetapi ada pula yang dimulai dengan kaidah yang terambil dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ada juga yang menulisnya tanpa ada urutan yang jelas. Ya, jadi ada minimalnya ada 3 metode para ulama menulis atau menyusun pembahasan kaidah fikih. Yang pertama kaidah besar dulu. Ya, kaidah besar dulu. Setelah itu diikuti kaidah kecil yang apa? Yang ada kaitannya. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua mendahulukan seluruh kaidah yang diambil dari nas Al-Quran. Tidak peduli apakah itu kaidah besar atau kaidah apa? Kecil. Apakah itu kaidah induk ataukah kaidah cabang. Tidak peduli. Yang penting kaidah-kaidah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim maupun hadis Rasulullah SAW. Nasnya diambil dari keduanya. Ini metode yang kedua. Metode yang ketiga tidak beraturan. Ya, yaitu apa? Enggak ada urutan yang jelas. Pokoknya kaidah. Entah itu kaidah Al-Qur'an atau kaidah As-Sunnah ataupun kaidah cabang ataupun kaidah yang tidak berkaitan dengan apapun ataupun kaidah yang sempit, tidak ada urut-urutan yang jelas. Nah, kemudian Ustadzuna Hafizahullah Ta'ala menyebutkan insyaallah subhanahu wa ta'ala dalam risalah ini urutan kaidah-kaidah fikih akan kita mulai dengan 5 atau 6 kaidah besar yang tersebut di atas. Berarti ikut metode yang berapa? Yang pertama. Ya. Lalu setelahnya diteruskan dengan beberapa kaidah yang teksnya langsung terambil dari nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi setelah 5 atau 6 kaidah yang besar dilanjutkan dengan kaidah-kaidah yang terambil dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, setelah itu diteruskan dengan beberapa kaidah lainnya. Mudah-mudahan cara penyusunan ini diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, ya, ini telah kita bahas ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, semacam kata pengantar atau muqaddimah kaidah fikih dengan segala pembahasan yang telah kita lewati, dan selanjutnya kita mulai memasuki bab inti dari kajian kita kali ini. Adzan ya? Oke, monggo adzan.
Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin dari apa yang kita jelaskan dan kita sampaikan tadi ada yang ditanyakan? Tapi habis diminum anjing. Taib. Udah tahu itu dari anjing. Wallahu a'lam bishawab, bekas dari anjing setahu saya najis, setahu saya. Ya, apalagi bejana yang terkena air liur anjing perlakuannya berbeda dengan yang lainnya. Dicuci berapa kali? 7 kali. Lalu yang pertama atau salah satunya dengan menggunakan tanah. Jadi hukum asalnya tidak boleh, najis, haram. Cuman yang menarik darurat, nggak ada lainnya, nggak ada lainnya atau nggak punya uang beli. Wes di gunung. Nah, Allahu a'lam bishawab. Kita berlakukan kaidah tadi, ad-darurat tubihul mahdhurat. Ya, darurat, kondisi darurat membolehkan hal yang dilarang. Tapi ingat, ya, dalam kaidah ad-darurah tubihul mahdhurah itu ada qaidnya, ada ikatannya. Apakah itu? Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang darurat itu kadarnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Artinya, kalau kita hanya sekedar apa? Ingin selamat dari kehausan, dehidrasi, cukup 1, 2, 3 teguk, sudah. Ya, jangan dienak-enakkan. Ya, jangan dienak-enakkan. Nah, setelah itu apa? Bismillah, ikhtiar. Kita nyari air di tempat lainnya. Ya. Jadi seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Ya.
toilet itu. Ya. Ah. Ah. Sebentar, yang kecil itu apanya? Ember. Ah. Hmm. Ya. Ah. Ya. Makanya kita kembalikan kepada kaidah yang tadi, hukum asal air itu suci. Ya, hukum asal air itu suci. Nah, sehingga dugaan dan lain sebagainya ini kan sekedar keraguan. Masuk pula pada kaidah al-yaqinu la yazul bisyak, sesuatu yang yakin. Yang yakin itu apa? Ini air. Tidak ada sesuatu najis di dalamnya. Tempatnya juga berbeda dengan apa? Dengan toilet. Hanya saja dekat dengan toilet ini indikator. Indikator ada kemungkinan. Tapi hanya sekedar kemungkinan, tidak bisa kita jadikan sebagai apa? Kepastian hukum. Yang yakin itu air jelas-jelas tidak ada najis. Masalah dekat dengan toilet, dan itu pun kita nggak lihat sendiri kecipratannya. Lihat nggak? Ngintip berarti kalau lihat. Nggak lihat. Ya. Nah, hanya saja ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang qorinah ya, atau indikator ini terkadang cukup penting dan kita cukup harus jeli dalam melihatnya. Misal memang di bak itu tidak ada apa? Di dalam air, afwan, di dalam air tidak ada air kencing. Ini misal contoh, baknya warna putih. Terus di bibir bak itu agak lebar. Jadi ya, kalau ada tetesan air-air itu ya melendung-melendung itu kelihatan lah. Nah, misal pas masuk toiletnya ada kencingnya orang, belum dicuci. Terus di toilet itu kan ada bibirnya juga ya. Itu ternyata ada kuning-kuning, air kuning. Setelah kita urutkan, loh, nang dukur ember kok ya ono kuning-kuningi. Tapi di dalam kita nggak tahu. Air itu sudah nyampur kan? Ya. Kita nggak tahu. Maka sebenarnya ini juga ada masalah khilaf juga sih di kalangan para ulama. Ya. Maka ini kita memastikan apakah ini ada najisnya atau tidak. Maka jelas, oh ini qarinah yang menunjukkan air ini terciprat najis. Ya, meskipun kita nggak lihat ada nggak najis di situ. Tetapi masalah berikutnya yang perlu untuk kita bahas, apakah najis yang sedikit itu bisa merubah status hukum air yang tidak najis. Ini ada pembahasannya tersendiri. Ya, ada pembahasannya tersendiri dan tidak kita bahas saat ini, ya. Tapi intinya dari qarinah ini, waduh, wah, kecipratan najis itu. Masalah apakah itu bisa dipakai atau tidak itu masalah lain, karena ini nanti terkait dengan masalah air apa mutanajjis. Kemudian juga diantara yang disebutkan oleh para ulama mazhab Syafi'iyah, air itu kalau terkena najis kurang dari berapa? 2 kula, maka dia apa? Yahmil al-khubus, dia terpengaruh najisnya. Dan 2 kula itu kurang lebih berapa ya? Sempat kita bahas sering itu 900-an berapa liter ya? 200 liter kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Wallahu a'lam bishawab, sekitaran itulah. Nah, jadi kalau kurang dari itu, nah berarti apa? Dia kemasukan najis, dia bukan suci dan mensucikan. Ini masalah lain. Tetapi indikator ini penting. Ya, loh, belum diguyang. Jelas-jelas kencing belum diguyang. Kemudian di atas bibir dari toilet ada air cipratan-cipratan kuning. Lah kok apa? Di lantai juga kuning-kuning, di atasnya ember juga kuning-kuning. Nah, berarti di sini ada qarinah kuat, najis ini apa? Masuk ke ember. Tapi kalau bersih semuanya, hanya dugaan, syak, keraguan, tidak perlu untuk kita apa? Hiraukan. Kita ambil, kita gunakan untuk bersuci, sah. Mungkin seperti itu. Taib, ada yang lainnya? Ya.
Iya, benar. Dan itu telah kita terangkan insyaallah di awal-awal kajian, bahwasanya di antara faidah, di antara pentingnya kaidah fikih itu masalahnya, yaitu apa? Masalah-masalah yang ke depan ini akan senantiasa berkembang. Sedangkan nas terbatas. Sehingga para ulama dari nas-nas yang ada merumuskan suatu kaidah yang bisa dijadikan patokan untuk bisa kita pergunakan sepanjang zaman. Memang itu tujuannya. Nah, adapun masa penyusunan yang pertama, dahulu kita telah kita terangkan, dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Hanya saja belum ada apa istilahnya dimensi ilmu tersendiri. Ya, kaidah-kaidah sejak zaman Rasulullah. Al-Quran turun di zaman Rasulullah SAW. Hadis beliau, ucapan beliau sejak zaman beliau ada. Hanya saja penyusunannya secara sistematis, komprehensif. Kemarin sudah kita bahas ya. Ada di zaman siapa kemarin tuh? Di halaman berapa? Siapa yang bisa bantu? Sejarah. 6, halaman 8. Namun kaidah fikih baru dikenal sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Halaman 8 yang paling bawah. Jadi baru dikumpulkan, ini loh ilmu kaidah fikih. Bukan penerapannya ya. Kalau penerapannya sejak zaman siapa? Rasulullah SAW. Penerapannya. Tapi penyebutan ini kaidah fikih, kemudian maknanya seperti ini, contoh penerapan seperti ini. Nah ini baru ada di sekitar abad keempat Hijriyah. Jadi ilmu kaidah fikih dinilai sebagai dimensi ilmu tersendiri, disiplin ilmu tersendiri sejak abad keempat Hijriyah. Lalu beliau hafizallah menerangkan, barangkali yang pertama kali dianggap mengumpulkan kaidah fikih adalah Imam Abu Thahir Ad-Dabbas. Beliau adalah seorang ulama mazhab Hanafi pada abad keempat Hijriyah dan seterusnya. Nah dari situlah maka para ulama setelahnya mulai memahami, oh ini disiplin ilmu tersendiri, diulas, dibahas, disempurnakan, jadilah pembahasan tersendiri sampai sekarang dan sampai kitab yang ada di tangan kita ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya wallahu a'lam. Ada kaidah-kaidah yang baru. Kalau kaidah yang apa namanya yang kulliyah, wallahu alam bisawab, nampaknya tidak ada. Ya, nampaknya tidak ada. Tapi kalau cabang-cabang atau perincian-perincian bisa jadi para ulama di zaman nanti, di zaman setelahnya ternyata menemukan beberapa dalil yang diambil dari apa? Cabang kaidah-kaidah sebelumnya. Lalu dirumuskan kaidah baru, dan ini mungkin jatuhnya kepada kaidah yang jenis ketiga. Ya, kaidah yang jenis ketiga ditinjau dari sumbernya, yaitu ijtihad para ulama. Ya, ijtihad para ulama. Adapun kalau yang pertama dan yang kedua, wallahu alam, setahu saya sudah terbatas. Ya, jadi kaidah yang diambil dari nas Al-Qur'an dan kaidah yang maknanya diambil dari nas Al-Quran ini sudah selesai, dan para ulama tinggal menyempurnakan dan tinggal menerapkan sesuai dengan kondisi zaman. Adapun masalah-masalah yang baru dan tidak ada pada kaidah sebelumnya yang terkait dengan ijtihad, mungkin saja ada, ya mungkin saja ada, tapi wallahu a'lam bishawab. Sejauh ini saya belum mendalaminya, mungkin seperti itu, wallahu a'lam. Tapi ada lagi yang disampaikan? Kalau kitab Ar-Risalah itu setahu saya kitab dalam usul fikih. Usul fikih beda lagi dengan kaidah fikih. Dan telah kita terangkan di awal kalau usul fikih itu membahas tentang dalil. Ya, dalil ini nanti larinya kepada apakah amalan ini wajib atau tidak, apakah amalan ini haram atau tidak. Ya, seperti apa?
al aslu fil amri lil wujub misalnya. Ini bukan kaidah fikih, tapi usul fikih. Hukum asal perintah adalah wajib. Hukum asal perintah adalah wajib. Ini bukan kaidah fikih. Karena dengan kita mengetahui kaidah itu, kita nggak bisa secara langsung ya mempraktekkan suatu amalan. Tapi kita bisa menentukan hukum. Oh, hukumnya wajib. Oh, hukumnya sunnah dan lain sebagainya. Ya. Jadi untuk kitab Ar-Risalah bukan terkait dengan kitab kaidah fikih. Adapun misalnya kalau ditanyakan apakah ada para ulama yang berbeda-beda dalam apa tadi? Membahas ya atau dalam menuangkan kaidah fikih, wallahu alam bisawab, setahu saya tidak. Ya, setahu saya tidak. Yang ada adalah saling menyempurnakan. Makanya ilmu ini apa? Diambil dari generasi demi generasi, ini estafet. Jadi nggak ada yang keluar dari ketentuan para ulama sebelumnya. Dan inilah yang disebut sebagai apa? Allahu alam manhaj talaqi. Dari generasi-generasi kita ambil dari para ulama sebelumnya, tidak keluar dari jalur mereka. Yang ada hanya menyempurnakan, kalau ada kesalahan ya diperbaiki, tapi asal dan pondasinya tidak. Ya, tidak. Semacam apa? Misalnya mungkin ada yang membenturkan innamal a'malu binniyat, ini tidak diterima. Innamal a'malu bila niat misalnya. Nah, ini isro kan? Misalnya ada ulama setelahnya, sesungguhnya amalan itu tidak tergantung niatnya. Nah ini merumuskan kaidah, maka bisa kita katakan kaidah bid'ah. Para ulama dari dulu sejak zaman dahulu terambil dari nas Al-Quran dan Sunnah, innamal a'malu binniyat. Maka nggak akan pernah keluar kalau itu ulama yang rabbani, ulama yang benar. Ya, jadi yang sudah ada insya Allah terjaga, asalkan manhaj mereka dalam menuntut ilmu itu apa? Benar-benar dari generasi dan generasi ulama yang apa namanya diakui keilmuannya. Wallahu alam. Ya. Ijtihad kan beda lagi. Ini yang ketiga. Ya, dan itu bisa diterima, bisa kita tolak. Tapi yang kubro yang 6 tadi wajib kita terima. 6. Ya, yang ya. Apakah ini bisa masuk dalam kategori darurat gitu ya? Wallahu alam bishawab. Masalah ini mungkin bisa dibahas secara rinci dalam artian begini. Ya. Pihak yang terintimidasi tadi harus kita ajak bicara atau paling enggak konsultasi langsung dengan ustadz secara pribadi, secara intens. Karena apa? Nanti bisa jadi kita yang di luar ini mengira gitu aja kok, enggak darurat itu misalnya. Enggak kamu. Nah, tapi kalau kita tahu gimana alurnya, terus gimana adat mereka, apakah mereka dikenal orang yang sadis? Nah ini, apakah mereka hanya gertak sambal? Apakah di sana tidak ada keamanan yang menjamin? Apakah tidak banyak? Jadi masalah seperti ini, wallahu alam, cenderung ke konsultasi secara pribadi ya. Nggak bisa kita memutuskan, oh hijrah, ya, atau oh nggak apa-apa, kamu ikut acara mereka karena darurat. Nggak bisa. Untuk saat ini saya nggak bisa menjawab. Tapi kalau nanti bisa dialog dengan yang bersangkutan atau dengan ustadz yang lainnya, insya Allah nanti dijawab dengan pribadi saja, ya mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Terakhir,
Di antaranya yang mengancam nyawa. Itu yang jelas. Ya, itu yang jelas. Tetapi tidak selamanya sesuatu yang darurat itu mengancam nyawa. Tidak selamanya. Ada suatu pembahasan kaidah saya lupa itu ya. Jadi kurang lebih maknanya sesuatu yang al-hajat qad tuqaddaru bimanzilatid darurat, kalau nggak salah ya, kurang lebih makna seperti itu. Sesuatu yang diperlukan, hajat ya, hajat ini sebenarnya beda dengan darurat. Kalau darurat itu benar-benar apa, kita terpaksa. Tapi kalau hajat ini adalah kebutuhan kita yang mungkin tidak mengancam nyawa, tapi apa, kita butuh. Nah, terkadang hajat ini bisa dikondisikan seperti darurat. Nah ini. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti ketika membahas ini akan lebih luas lagi ya. Tapi yang jelas diantaranya darurat itu apabila mengancam nyawa. Meskipun tidak seluruh hal yang mengancam nyawa itu masuk kategori darurat. Meskipun tidak semua kategori darurat itu mengancam nyawa. Terkadang hajat kebutuhan saja bisa dimasukkan ke dalam kategori darurat. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita akhiri ya pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.